Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan jika pada saat ini Tuhan memberikan waktu yang indah bagi kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami, urapi hati dan pendengaran kami, dan urapi mulut hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Salam. Shalom. Poros manginang. Puji Tuhan, di bulan terakhir kita pertaniangan Bungan Parna, kita masih bisa di dalam satu hati bersuka cita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita hendak mendengar firman Tuhan dari kitab Wahyu, pasalnya yang kedua ayat 10b. Wahyu pasal yang kedua ayat 10b. Saya akan bacakan, mari kita simak dengan baik. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya baca sekali lagi. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ibu Bapa yang dikasihi Yesus Kristus, kitab Wahyu ini berisikan wahyu Tuhan Yesus yang disampaikan kepada Rasul Yohanes. Dan Wahyu pasal yang kedua ayat 10b ini disampaikan kepada jemaat di Smyrna yang pada masa itu banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami gangguan akibat mereka mengikut Yesus. Oleh karena itu, Wahyu ini hendak menguatkan iman daripada jemaat di Smyrna agar mereka tetap teguh di dalam imannya sampai akhir di dalam mengikuti Yesus. Demikian juga kiranya bagi kita Bungan Parna, setelah kita senantiasa setiap bulan melaksanakan pertaniangan, hendaklah iman kita tetap teguh untuk mengikuti Yesus. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Yesus Kristus, ada satu cerita tentang seorang tukang kayu yang bekerja pada perusahaan konstruksi real estate. Dia sungguh pandai bertukang. Sudah ribuan rumah yang dibangun dia, rumah yang indah dan mewah, dia bangun bersama timnya. Nah, pada masa tuanya, dia bermaksud untuk pensiun dan menyampaikan keinginannya itu terhadap pimpinan perusahaan atau bosnya. Pada mulanya bosnya tidak mengizinkan dan meminta agar dia tidak usah berhenti, mengingat kemahirannya bertukang, kemahirannya memimpin kawan-kawannya di dalam tim, dan juga kesetiaannya terhadap perusahaan selama ini. Namun tekadnya sudah bulat untuk pensiun dan ingin mengisi masa tuanya untuk hidup bersama keluarganya. Akhirnya bosnya mengabulkan permintaan si tukang ini, tetapi sebelum pensiun dia diminta untuk membangun satu buah rumah lagi. Kemudian atas permintaan bosnya, si tukang ini mengangguk tanda menyetujui. Tetapi sebenarnya dia merasa terpaksa, artinya tidak ada keikhlasan untuk memenuhi permintaan bosnya ini, sehingga hatinya tidak sepenuhnya dicurahkan di dalam membangun rumah itu. Dia membangun rumah itu secara ogah-ogahan dan menggunakan bahan seadanya hingga selesai, dan ternyata hasilnya adalah bukan sebuah rumah yang baik sebagaimana biasa dia bangun, tetapi sebuah rumah yang cukup buruk. Nah, sungguh sayang ia harus mengakhiri karirnya sebagai tukang dengan prestasi yang buruk. Maka ketika bosnya datang untuk melihat rumah yang dibangun, si bos menyerahkan kunci rumah itu terhadap tukang dan berkata, "Ini adalah rumahmu, hadiah dari kami. Ini adalah rumahmu, hadiah dari kami." Nah, mendengar itu betapa terkejutnya si tukang, betapa dia malu dan menyesal. Seandainya dia membangun rumah seperti
seperti biasanya selama ini, di mana dia membangun biasanya rumah yang indah, atau bahkan yang lebih indah lagi, seandainya dia mengerjakan seperti itu, kini dia harus menerima sebuah rumah yang cukup buruk, dan itu adalah karya dia sendiri. Nah, ilustrasi di atas atau ilustrasi tadi adalah merupakan gambaran kehidupan manusia yang tidak setia sampai akhir. Andaikan dia setia pada pekerjaannya, setia pada profesinya, setia terhadap kemampuannya, setia terhadap pimpinannya, maka dia akan memperoleh sebuah rumah yang indah. Tetapi karena ketidaksetiaannya sampai akhir, maka dia memperoleh sebuah rumah yang bisa kita katakan tidak bagus. Dan itu adalah karya dia yang terakhir, sebab dia akan pensiun. Nah, firman Tuhan tadi yang telah kita dengar menyatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Setia sampai mati artinya sampai terakhir. Itu firman Tuhan yang dinyatakan. Sayang sekali si tukang ini tidak bisa melaksanakan hal tersebut, dan akibatnya dia hanya menerima hadiah dari bosnya, sebuah rumah yang buruk. Nah, ibu bapak yang dikasihi Yesus Kristus, kesetiaan dapat dipahami atau dapat kita artikan sebagai sesuatu yang tetap, sesuatu yang teguh, sesuatu yang bertahan, sesuatu yang tidak goyah. Memang dalam kehidupan sehari-hari cukup sulit bagi kita untuk mencari seseorang yang tetap setia sampai lama atau setia sampai akhir. Seringkali manusia lebih tertarik kepada kehidupan dunia ketimbang menjalani hidup setia sebagaimana dikehendaki Tuhan. Nah, kalau kita runut ke belakang, maka kita akan mendapati masalah kesetiaan ini sebenarnya bukan persoalan pada zaman sekarang ini. Ribuan tahun yang lewat pun manusia sudah menunjukkan betapa sulitnya untuk setia. Kita bisa melihat bagaimana pengalaman bangsa Israel yang berulang kali mengalami secara langsung penyertaan Tuhan, Tuhan berupa mukjizat, namun masih saja tidak setia. Bangsa Israel itu masih tetap berulang kali mendukakan hati Tuhan. Berulang kali Tuhan mengingatkan manusia untuk setia di dalam segala hal. Tetapi dari generasi ke generasi manusia masih saja tidak bisa melakukan kesetiaan sampai seterusnya, atau bisa mengesampingkan kesetiaannya ini demi untuk mencapai sesuatu. Padahal kesetiaan di dalam kerajaan Allah memiliki peranan yang sangat penting dan mutlak. Kesetiaan dalam kerajaan Allah adalah sangat penting dan mutlak untuk kita hidupi. Sebab apa? Tadi disebutkan harus setia sampai akhir untuk kita mendapat mahkota kehidupan. Nah, ibu bapak yang dikasihi Yesus Kristus, gambaran kesetiaan ini juga dapat kita lihat seperti di dalam suatu pertandingan olahraga. Kita akan melihat para orang-orang yang bertanding olahraga ini akan berjuang, akan menyelesaikan pertandingannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dan untuk bisa memenangkan pertandingan itu, kita harus taat terhadap aturan yang telah ditetapkan. Hanya orang-orang yang setia dengan aturan itulah yang akan menikmati kemenangan dan memperoleh piala kejuaraan atau piala kemenangan. Demikian juga halnya yang kita jalani di dalam hidup kita, kehidupan kita dapat kita gambarkan sebagai sebuah pertandingan yang memerlukan perjuangan untuk bisa memenangkan pertandingan. Kita telah diberikan Tuhan rambu-rambu bagaimana kita hidup, yaitu firman Tuhan yang menjadi rambu-rambunya. Dalam pertandingan kehidupan, pemenangnya akan menerima mahkota kehidupan yang kekal dari Allah. Itu tadi yang disebutkan, yang disediakan khusus kepada orang-orang yang setia sampai mati. Pemberian mahkota kehidupan merupakan janji dari Yesus Kristus bagi orang-orang yang setia kepadanya sampai akhir hayatnya. Jadi kalau kita saat ini sudah setia terhadap mengikut Yesus, kita diminta setia sampai akhir hayat.
mahkota dalam konteks ini menggambarkan hadiah kehidupan. Hadiah ini pemberian, hadiah kehidupan abadi yang akan diberikan kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan, yaitu hidup kekal bersama Bapa di surga. Itu mahkota kehidupan yang diberikan. Ibu Bapak yang dikasihi Yesus Kristus, ada 3 pesan penting yang perlu atau yang dapat kita petik daripada firman yang telah kita dengar tadi. Yang pertama, pesan yang pertama menekankan pentingnya tetap setia kepada iman dan prinsip-prinsip kekristenan di sepanjang hidup. Iman bukanlah perjalanan yang singkat, tetapi sebuah komitmen seumur hidup. Ketika kita telah memutuskan untuk mengikuti Yesus, maka ikutlah Yesus di sepanjang hidupmu. Pesan yang kedua, dalam hidup yang kita jalani ini, kita pasti akan diperhadapkan pada berbagai ujian, pada berbagai tantangan atau pergumulan. Tetapi tetaplah imanmu teguh, jangan goyah dan menyerah dalam menghadapinya. Sebab hanya ketekunan dalam imanlah kunci untuk mengatasi semua pergumulan, semua permasalahan itu. Serahkan semua pergumulanmu kepada pertolongan Tuhan. Nah, pesan yang ketiga, Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan kepada mereka yang tetap setia sampai mati. Mahkota kehidupan abadi menanti orang-orang yang tetap berpegang teguh pada iman mereka dalam menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita pastikan bahwa kita akan masuk dalam barisan pemenang dengan tetap setia sampai mati untuk mengikuti Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.